Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kegaduhan tim buzzer istana terhadap kasus-kasus besar. Tidak adanya keinginan Joko Widodo untuk menutup akses orang asing masuk ke Indonesia menjadi bahan olokan publik di media sosial kali ini. Hal ini berkaca dari beberapa negara tetangga seperti Singapura dan juga Filipina yang telah melakukan lockdown atau pengisolasian negara guna mencegah penularan wabah terhadap negara-negara mereka. Namun tidak demikian dengan pemerintah Indonesia. Berbagai asumsi dan juga dugaan publik lebih condong kesengajaan pemerintah mengundang penyakit yang berbahaya itu masuk ke tanah air untuk menutup berbagai isu politik yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat saat ini. Dimulai dari kasus Jiwasraya, Harun Masiku, hingga upaya Partai Golkar untuk meloloskan RUU Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Kerja yang penuh dengan kontroversial belakangan ini. Beriringan itu, nilai mata uang dolar terus merangkak naik, hingga nilai tukar rupiah menempati posisi Rp14.778 per dolarnya pada perdagangan pasar spot pada hari Jumat 13 Maret sore ini. Publik pun bereaksi. Buktinya, seketika ramai-ramai muncul tagar rupiah melemah, Jokowi lengser, jadi trending topik di media sosial Twitter. Tak sedikit dari mereka meminta Joko Widodo turun dari kursi presiden. Hal ini dikarenakan tidak mampunya pemerintah menekan pelemahan rupiah oleh sentimen perkembangan COVID-19. Lagi-lagi, virus itu menjadi kambing hitam atas dinamika politik yang tengah berkembang saat ini. Di sini peran influencer atau tim buzzer istana berperan menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Berbagai cara para influencer istana tersebut mempengaruhi pengguna media sosial di tanah air ke isu-isu lainnya. Salah satunya menaikkan trafik berita yang menyangkut isu pemerintahan. Ya, mantan petinggi Partai Demokrat Marzuki Ali tiba-tiba muncul di media sosial jelang Partai Demokrat menggelar Kongres kelima pada 14 sampai dengan 16 Maret 2020 mendatang. Salah satu agenda penting memilih ketua umum Partai Demokrat yang baru untuk periode 2020-2025 tersebut dikatakan oleh akun Marzuki Ali begitu mendadak, dan fitnah lainnya yang memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Seketika semuanya menjadi ramai dibicarakan oleh pengguna medsos akibat sebarannya yang begitu luas di jejaring sosial. Ada yang menganggap Marzuki Ali ini cari panggung ataupun perhatian dari sang ketua umum untuk diajak masuk ke dalam bursa calon ketua umum baru nantinya setelah Kongres kelima berlangsung. Ada pula anggapan politisi asal Sumatera Selatan ini muncul karena sudah lama tidak disorot oleh media massa tanah air pasca berakhirnya masa jabatan kursi DPR RI pada tahun 2014 yang lalu. Dengan begitu, bisa dipastikan dinamika masalah politik tanah air yang dimulai dari lambatnya penanganan pencegahan wabah menjadi momok menakutkan di masyarakat hingga menyebabkan melemahnya nilai rupiah. Dikarenakan peran dari influencer atau tim buzzer pihak istana ini membuat kegaduhan ke masyarakat. Kita ketahui bahwa Jokowi ini menggunakan buzzer-buzzer untuk menggonggong kemana-mana. Anies Baswedan dianggap sangat tanggap dalam mengatasi wabah virus corona yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, buzzer-buzzer ini dikondisikan untuk menggonggong Anies agar menutupi bobrok istana. Tahun baru kemarin memang seharusnya bisa menjadi awal untuk membuka lembaran baru bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, di mana hampir 5 tahun lebih terkotak-kotak oleh kelompok yang merasa paling Pancasilais, tapi menjadi para garong uang rakyat dalam kasus EKTP, Jiwasraya dan kasus-kasus garong uang rakyat lainnya yang belum juga terungkap di hadapan publik. Di awal tahun 2020 ini, bangsa tengah dirundung duka
karena masifnya bencana banjir di sejumlah daerah di Indonesia yang terjadi karena cuaca yang cukup ekstrim dan juga curah hujan yang cukup tinggi, serta tingginya permukaan air laut sehingga berdampak pada bencana banjir di banyak provinsi sebagai akibat masifnya pembangunan infrastruktur ilegal yang tak berizin oleh pemerintah pusat. Begitu banjir meluas di penjuru negeri, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi sasaran tembak para media massa. Dia menjadi bulan-bulanan para buzzer istana serta haters yang masih menyimpan dendam kesumat dan juga sakit hati yang begitu dalam serta berkepanjangan karena kekalahan kandidat cagup yang didukung para taipan dalam kontestasi politik. Para buzzer dan haters serempak menggonggong di berbagai sosial media dengan caci maki serta membawa amunisi berupa karikatur, gambar, tulisan dan foto-foto hoax Gubernur Anies bersama dengan Wali Kota Bogor. Mereka ini seolah-olah berperan sebagai kritikus abal-abal, yang pada akhirnya malah perilaku para buzzer tersebut sangat memalukan dan juga meresahkan publik di negeri ini. Sebagai seorang pekerja keras dan juga pejabat publik, Gubernur Anies tidak begitu menghiraukan para kritikus abal-abal dan juga buzzer-buzzer ini, di mana mereka terus-menerus menyalak dengan kompaknya bak paduan suara dengan diiringi bahasa tak terpuji untuk terus menghina dan menjatuhkan wibawa sang Gubernur Indonesia. Anies beserta jajaran Pemprov DKI tampaknya tidak begitu mempedulikan dari para kritikus abal-abal buatan para taipan yang pulau reklamasinya dihentikan dan disegel oleh Pemda. Mereka, para buzzer yang menggonggong tampaknya harus kecewa akibat kritiknya yang kurang cerdas banyak ditertawakan oleh publik. Kritik para buzzer malah membuka aib dan juga peran istana yang memiliki peran sentral menjadi penyebab banjir yang terjadi di mana-mana. Karena apa? Akibat dari pembangunan infrastruktur ilegal yang tak berizin, begitu masif serta ugal-ugalan. Publik pun pada akhirnya malah menjadi pembela sang gubernur, dengan turut serta menjadi relawan dan membuat posko serta dapur umum bagi korban-korban banjir yang terdampak di banjir ibu kota. Buzzer yang terus menggonggong sebagai kritikus itu dianggap angin lalu, karena publik Jakarta yang cerdas bisa melihat dengan mata dan hati yang bijak kalau sang gubernur memang telah bekerja untuk kepentingan rakyat. Memang para buzzer ini sudah disokong logistik oleh para taipan, karena mereka bukanlah kritikus yang benar-benar kritis. Mereka ini kelihatan dungu dan bodoh saat diam melihat korupsi Jiwasraya yang melibatkan peran para istana. Jadi di sini publik bisa sadar dan paham kalau mereka ini bekerja bukan untuk kepentingan publik, namun untuk kepentingan kekuasaan dan juga cukong yang membayar. Para buzzer dan para kritikus abal-abal ini tampaknya sengaja dipelihara oleh kelompok yang dekat dengan penguasa atau dengan istana, agar mereka ini menyalak dan menggonggong secara bersamaan untuk bisa mengalihkan isu bobroknya manajemen istana serta korupsi Jiwasraya yang menyandra istana, agar bisa dilupakan oleh halayak dan beralih pada isu-isu banjir. Dampak dari dibulinya Anies ini malah membuat nama Anies makin populer di seluruh penjuru negeri. Selain itu, bukan hanya masyarakat Jakarta saja makin cinta dan sayang sama gubernur ini, tapi masyarakat di daerah-daerah lain juga semakin ingin lebih mengenal sosok Anies. Publik ibu kota saat ini sudah sangat cerdas dan sangat rasional. Tahu betul kemana arah permainan buzzer dan juga kritikus abal-abal yang membuli Anies. Karena begitu isu banjir mereda, publik Jakarta dan daerah lainnya akan kembali menyanyikan mega skandal Jiwasraya maupun pengkerdilan lembaga KPK, serta kasus-kasus hukum lainnya yang banyak melibatkan pihak lingkaran istana. Buzzer ini hanya akan menjadi beban bagi pemerintah pusat maupun beban bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena buzzer seperti mereka itu merupakan alat perusak harmoni serta persatuan dalam berbangsa dan bernegara.